Gotcha. Oh, do you know up close you're actually quite... Halo kawan, gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Oke kawan, jadi di video kali ini kita akan menceritakan alur film yang berjudul Sherlock Gnomes. Film ini menceritakan seorang detektif yang bernama Sherlock yang menyelidiki kasus kehilangan beberapa genomes atau yang biasa disebut jembalang yang sangat misterius. Oke kawan, tanpa basa-basi lagi, mari kita ke alur ceritanya. Kisah diawali oleh dua orang detektif yang merupakan Sherlock sendiri dan rekannya yang bernama Watson. Mereka berdua mengemban tugas untuk menyelidiki kasus hilangnya para jembalang secara misterius. Mereka berdua masuk ke dalam museum yang dirasa ada para jembalang yang sedang diculik oleh Moriarty. By the way, Moriarty sendiri adalah musuh bebuyutan Sherlock. Di dalam museum, benar saja ada para jembalang yang sedang disandra dengan diberi lem agar tidak bisa kabur. Watson mencoba menyelamatkan para jembalang sementara Sherlock akan menghadapi Moriarty. Sherlock bersumpah untuk melindungi jembalang kebun London, sementara Moriarty malah ingin menghancurkan mereka. Sherlock dan Moriarty pun mulai baku hantam, tapi baku hantam ini dimenangkan oleh Sherlock dengan Moriarty yang tersisa hanya topinya saja. Sherlock diapresiasi oleh para jembalang sementara Watson dialihkan. Dan Watson pun merasa kesal terhadap Sherlock, dikarenakan dirinya seperti bukan rekan, melainkan hanya babu. It's over, Watson. With Moriarty gone, London is once again. Singkat cerita, para jembalang yang telah tiba di taman baru mereka pun terlihat kesenangan. Tak terkecuali sepasang jembalang yang bernama Genomeo dan Juliet. Mereka berdua nampak bahagia dan kesenangan setelah melihat-lihat rumah baru mereka yang berada di London ini. Gak lama kemudian, Sherlock, Watson, dan beberapa teman lainnya didatangi oleh seorang jembalang yang mengatakan bahwa teman-teman mereka telah hilang secara misterius. Sherlock yang mendengar hal itu sangat antusias untuk memecahkan kasus ini. Pagi harinya, para jembalang yang sudah mendapatkan tempat baru ini melakukan aktivitas seperti kerja bakti, tak terkecuali Genomeo dan Juliet. Di sini Juliet ingin sesuatu yang istimewa untuk kebun barunya itu. Genomeo mempunyai sebuah ide tapi tidak didengarkan oleh Juliet. Genomeo pun galau dan didatangi oleh Nanette. Genomeo diberitahu oleh Nanette bahwa dia harus melakukan tingkah yang romantis kepada Juliet agar dia lebih terkesan, contohnya memberi bunga. Genomeo pun setuju dan berterima kasih kepada Nanette karena dia telah memberikannya ide untuk membujuk Juliet. Genomeo akhirnya meminta bantuan Benny untuk menemukan bunga dan jalan untuk ke tokonya. Setelah menemukan sebuah bunga yang cantik di laptop, Genomeo akhirnya berangkat ke toko itu dengan membawa sebuah telepon di punggungnya dan kamera yang berada di kepalanya. Telepon untuk kabar-kabaran dengan Benny, sementara kamera untuk memantau perjalanannya. Setelah sampai di toko, Genomeo langsung melakukan aksinya untuk mendapatkan bunga yang diinginkan. Tapi di sisi lain, Benny yang sedang fokus ke arah monitor, tiba-tiba didatangi Juliet yang sedang mencari Genomeo. Genomeo yang mendengar suara Juliet seketika kaget dan dia pun tak sengaja menjatuhkan meja kayu yang membuat alarm di toko itu berbunyi. Genomeo pun panik karena penjaga toko mulai datang. Sementara tali yang tadi membantu dia turun terlepas dan di saat itu datanglah Juliet untuk membantu Genomeo. Genomeo akhirnya bisa keluar dengan selamat karena ditolong Juliet. Hurry! Di luar, Juliet sangat marah terhadap kelakuan Genomeo karena menurutnya itu dapat membahayakan dirinya sendiri. Tapi Genomeo mempunyai alasan tersendiri karena doi ingin membuat Juliet terkesan terhadap dirinya. Mereka berdua berdebat sampai akhirnya Benny melaporkan ada yang kacau di kebun mereka dan telepon pun tiba-tiba tertutup. Genomeo dan Juliet yang mendengar hal itu segera bergegas untuk menuju kebun, tapi ternyata mereka berdua telat. Mereka berdua hanya mendapati kebun yang kosong dengan sangat berantakan. Gak lama kemudian datanglah Sherlock dan Watson yang ternyata telat juga. Sherlock segera melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan tiba-tiba Juliet menemukan sebuah kartu berhuruf M. Sherlock meminta kartu itu dan menjelaskan bahwa itu petunjuk untuk menemukan para jembalang. Di kartu itu ternyata ada angka 9. Sherlock pun menganalisa dengan cukup lama sampai akhirnya dia dan Watson berlari disusul Genomeo dan Juliet. Stay here.
We're on the case. What? Singkat cerita, mereka ke toko mainan Cina untuk menemukan kartu selanjutnya. Mereka menyamar dengan menggunakan perkakas bekas yang ditemui di tempat sampah. Penyamaran mereka hampir berhasil, tapi akhirnya ketahuan juga. Sherlock dan Juliet mencoba mencari kartu, sementara Genomeo dan Watson mencoba menahan para mainan Cina ini. Gak lama kemudian, Sherlock mendapatkan kartu selanjutnya. Mereka berempat akhirnya berlari dikejar oleh para mainan itu sampai akhirnya lolos dan berada di pohon. Di sini mereka berempat memandangi sebuah museum sejarah alam yang merupakan tempat baku hantam terakhir Sherlock dengan Moriarty. Watson mengira bahwa Moriarty menahan para jembalang itu di dalam museum. Tapi perkataan Watson disangkal oleh Sherlock dengan mengatakan petunjuk selanjutnya pasti berada di museum galeri seni. Di sini mereka berempat terpecah belah dengan Watson dan Genomeo ke museum sejarah alam, sedangkan Juliet dan Sherlock ke museum galeri seni. Good. Now we can go to the gallery. Ketika Juliet dan Sherlock berjalan, Juliet melihat ada seekor gargoyle yang merayap masuk ke museum sejarah alam itu. Sementara di dalam museum, Genome dan Watson dikagetkan dengan kedatangan gargoyle. Mereka berdua berlari untuk menghindari gargoyle itu sampai akhirnya Genome tertangkap. Tapi Watson yang berada di ujung bangunan malah terjatuh ketika menghindari gargoyle, dan kejadian itu pun dilihat oleh Juliet dan Sherlock. Juliet galau karena kehilangan Genome, begitupun dengan Sherlock yang kehilangan Watson. Tapi mereka berdua harus tetap melanjutkan perjalanan sampai akhirnya di museum galeri seni. Singkat cerita, Genome dibawa oleh gargoyle ini ke tempat yang penuh para jembalang. Di sini Genome bertemu juga dengan orang tuanya. Genome dengan bisik-bisik berbicara kepada ibunya bahwa para jembalang ini sedang bahaya karena pria bernama Moriarty akan menghancurkan mereka. Tapi perkataan ini bocor karena jembalang yang mempunyai telinga besar ini mendengarkan perkataan Genome dan membocorkannya kepada jembalang lain. Seketika keadaan pun menjadi kacau. Di sisi lain, Sherlock dan Juliet berusaha mencari petunjuk lainnya ke taman. Mereka berdua melihat sebuah kartu petunjuk yang berada di tulang si Dogi. Dengan perlahan mereka mengambilnya, tapi tetap ketahuan si Dogi. Mereka berdua pun dikejar dan berlari kalang kabut, tapi untungnya bisa terbebas. Di kartu itu ada sebuah kancing yang akan menunjukkan ke tempat selanjutnya. Sherlock yang memang sudah mengetahui itu kancing siapa, langsung bergegas untuk ke tempat selanjutnya. Sementara para jembalang yang sedang dijaga gargoyle ini sedang merencanakan sesuatu untuk kabur sebelum malam tiba dengan Genome yang mempunyai ide tersebut. Tapi Benny yang lagi gabut dengan memainkan payung seketika membangunkan gargoyle dari tidurnya. Bukannya marah, gargoyle ini malah terkesima melihat Benny yang mirip putri negeri dongeng. Di sisi lain, Sherlock dan Juliet yang terus bergerak telah sampai di museum boneka. Di dalam museum, Sherlock dan Juliet langsung disambut dengan bos museum itu yang bernama Irene. Sherlock meminta petunjuk selanjutnya kepada Irene, tapi tidak diberi olehnya. Irene malah melakukan pertunjukan di hadapan Sherlock dan Juliet. Gak berapa lama kemudian mereka berdua pun diusir. Tapi Juliet yang tetap kekeh mencoba masuk mengetuk pintu kembali. Juliet pun dipersilahkan masuk, tapi tidak dengan Sherlock. Di dalam, Juliet menjelaskan bahwa dia sangat membutuhkan petunjuk itu untuk menyelamatkan keluarganya. Irene yang mendengar hal itu sangat tersipu malu dan dia pun memberi kartu petunjuk pada Juliet dengan dua syarat. Pertama, harus memberitahu Sherlock bahwa ini tidak ada hubungannya dengan dia. Kedua, setelah Juliet dan keluarganya selamat, Juliet harus balik lagi ke Irene untuk memberitahukan dan menceritakan semuanya. Juliet pun setuju dan doi pun keluar. Well, you got a deal. Di luar, Sherlock mencoba menganalisa kembali kartu yang bergambar pola tersebut. Setelah cukup lama menganalisa, dia pun mengetahui petunjuk selanjutnya, yaitu gerbang Menara London, tempat Watson dan Sherlock memecahkan kasus pertama mereka. Sherlock dan Juliet pun langsung menuju ke gerbang tersebut. Sementara di sisi lain, Genome dan beberapa jembalang yang akan mencoba kabur mengalihkan perhatian gargoyle dengan membuat acara putri dan katak. Gargoyle yang penasaran langsung menonton pentas itu, sementara Genome berusaha kabur dengan 3 jembalang kembar. Gak lama kemudian datanglah satu gargoyle lagi untuk membawa para jembalang, sementara Genome dan 3 jembalang kembar itu akhirnya bisa kabur. Oh no. Sementara itu, Sherlock dan Juliet akhirnya telah sampai di gerbang Menara London.
Sherlock mencoba meneriaki Moriarty yang diduga berada di dalam gerbang itu, tapi yang nampak malah Watson. Ya, Watson mengkhianati Sherlock dan memanipulasi kematiannya sewaktu di Museum Sejarah Alam. Watson sakit hati karena dirinya sudah bukan rekan Sherlock lagi, melainkan babunya. Gargoyle yang selama ini menculik para jembalang merupakan anak buah Watson sendiri. Tapi Juliet meminta para jembalang dikembalikan ke kebunnya. Watson pun menyetujuinya. Tapi ketika sampai di suatu ruangan khusus, para jembalang itu ternyata tidak ada satupun. Usut punya kusut, Watson pun dikhianati oleh dua gargoyle ini. Mereka bertiga akhirnya ditangkap dan dimasukkan ke dalam suatu ruangan. Di dalam ruangan, Sherlock mencoba menganalisa kembali para jembalang itu dibawa kemana. Gak lama kemudian dia pun menyadari bahwa jembalang itu berada di bawah jembatan dan akan dihancurkan oleh Moriarty. Ya betul bro, Moriarty ternyata dalang di balik semua ini. Dia berhasil selamat pada waktu itu dan memanfaatkan Watson untuk melawan Sherlock. Di sini Watson meminta maaf kepada Sherlock, begitupun sebaliknya. Mereka bertiga akhirnya bekerja sama kembali untuk menghancurkan Moriarty. Last case. Good. Jembatan pun mulai terbuka. Sementara Genome dan jembalang kembar ini mempunyai sebuah ide untuk menahan jembatan agar tidak terbuka dan menghancurkan para jembalang yang berada di bawah. Genome menyuruh jembalang kembar ini bergerak di depan cahaya agar bayangannya terlihat seperti manusia. Dengan begitu, jembatan ini akan tertahan untuk sementara waktu. Gak lama setelah itu, Genome akhirnya diketahui oleh Moriarty. Ketika akan ditembak Moriarty, Genome langsung terjun ke bawah dan disambut oleh Juliet, Watson, dan Sherlock dengan menaiki drone. Mereka semua akhirnya berpencar dengan Watson mencoba menyelamatkan para jembalang. Sherlock melawan Moriarty sementara Juliet dan Genome akan mengalihkan dua gargoyle. Don't just stand there, Gasser! Rencana itu pun berhasil. Para jembalang yang berada di bawah jembatan diselamatkan semuanya oleh Watson. Dua gargoyle dihempaskan ke air karena hampir ketahuan manusia, sementara Moriarty didorong ke sungai oleh Sherlock dan Sherlock pun diselamatkan oleh Watson. Moriarty tenggelam dan mengambang. Sherlock meminta maaf kepada Watson apa yang telah dirinya perbuat waktu dulu. Begitupun dengan Watson yang meminta maaf karena telah mengkhianati rekannya sendiri. Mereka berdua akhirnya balikan kembali, sementara Benny pacaran dengan Annette, begitupun dengan Genome dan Juliet. Mereka berdua akhirnya dipilih sebagai pemimpin kebun oleh orang tuanya. Acara ini dihadiri oleh Irene dengan ditemani Gregson dan boneka kucing yang berasal dari toko boneka Cina. Tak ketinggalan Sherlock dan Watson. Genomeo dan Juliet pun akhirnya resmi menjadi pemimpin kebun itu dan mereka pun adi jigong dan tamat. So I guess this is officially our goal. Perjalanan Sherlock dan Genomeo akhirnya berbuah manis. Moriarty akhirnya dikalahkan oleh Sherlock. Para jembalang selamat dari penculikan, sementara Genomeo dan Juliet akhirnya dipilih menjadi pemimpin kebun yang baru. Ending yang sangat bahagia untuk semuanya. Oke, cukup sampai di sini dulu alur ceritanya kawan. Bye bye.